Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Sampai mana kita kemarin? Mutlaq muqayyad ya. Berarti ini fasal baru bagi kita ya, alhamdulillah. Kita udah setengah kitab ini insyaallah. Nanti kita bentar lagi selesai. Al-mutlaq wal muqayyad ta'riful mutlaq, definisinya. Al-mutlaq lughatan biddul muqayyad. Dia adalah lawan dari kata al-muqayyad. Mutlak itu dimutlakan sebagaimana sama seperti am. Muqayyad yang ditakyid sama seperti khas, mukhassas ya. Nah, akan tetapi ada sedikit perbedaan ya, dari beberapa sisi. Kemarin kita telah jelaskan na'am al-farq bainal mutlaq dan am. Paham ya? Kalau am umumuhu am, umumuhu syumuli, istighraqi syumuli. Ketika anak katakan coba apa speed. Misalkan anak katakan kayak gini ya. La tukrim taliban atau tullaban. Janganlah kamu memuliakan talib atau tullab. Berarti ini apa? Am. Kenapa dia am? Mana wajhu dalalahnya? Wajhu dalalahnya apa? Dia am. Nakira fi siyaqi an-nahyi. Paham? Berarti apa? Semua talib, siapapun itu, apapun itu, umum, tidak boleh kita muliakan. Ini namanya am, umumuhu syumuli. Adapun mutlak, dia umumuhu apa? Badali. Kita katakan misalkan akrim liban atau tullaban. Betul dia ada wajhul umumnya. Tapi umumnya mutlak, badali. Muliakanlah talib, ya satu, siapapun itu. Ya, dia umumnya bermakna la yuqayyad bi syai'. Bi syai'in ma. Tidak diikat dengan suatu sifat apapun. Intinya selama dia talib, dari manapun dia, apapun dia, yang penting talib, boleh kita muliakan. Dan ketika kita muliakan satu talib, misalkan contohnya Amr, maka telah terrealisasikan perintah ini. Kita telah realisasikan perintah memuliakan ini. Amr berarti apa? Umum badali. Dia menggantikan Zaid, menggantikan Muhammad, menggantikan Ali dari sisi perintah ini. Paham? Menggantikan yang lainnya. Udah tergantikan ya. Amr, nah mereka yang lain tergantikan dengan Amr. Jadi pahami? Kalau tullaban, nah, jama' berarti minimal berapa? 3. Berarti kita minimal memuliakan 3 orang. Umpamanya kita muliakan Amr, muliakan Zaid, muliakan Muhammad. Ini semua sudah. Dia menggantikan yang lainnya. Tergantikan semuanya dengan Muhammad, Amr dan Zaid dari sisi ijza'ul amr ya. Kita merealisasikan perintah. Paham ya? Itu namanya umumuhu badali. Kalau mutlak. Baik. Kita lanjut. Istilahan, secara istilah, mutlak itu adalah madalla 'alal haqiqah bila qaidin. Kata yang menunjukkan atas hakikat sesuatu tanpa adanya qaid.
ikatan, baik berupa sifat atau berupa hal atau berupa apapun itu, yang penting ikatan. Paham ya? Contohnya apa? Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka bebaskanlah budak sebelum kamu atau dia menyentuh atau menggauli istrinya setelah zihar. Ya, fatahriru raqabah. Maka raqabah di sini apa? Dia lafaz mutlaqah. Ya, lafaz mutlaqah. Al ay wasfin zaid ala al haqiqah. Ya, maksudnya apa? Mutlaqah, dia tidak ada apapun dari sifat-sifat yang ditambahkan dari dia. Intinya udah raqabah. Mau dia raqabah apa? Raqabah. Mau dia muslim, kafir, ya, dia perempuan, laki-laki, budaknya bagaimana, pendek, tinggi, putih, hitam. Intinya kapan kita dihar, wajib bagi kita untuk membebaskan budak dulu sebelum kita jima. Artinya sebelum kita menyentuh istri kita, dukhul ke istri kita. Ini perintah yang pertama dari pilihan kafaratul zihar. Paham ya? Nah, raqabah berarti dia ada lafaz yang mutlak. Contoh lagi misalkan, sebentar ya, anak kemarin dulu. Baik, lanjut. Contoh yang lainnya, shalli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak sanggup maka duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala janbin. Kalau enggak sanggup maka tiduran. Fal janbi mutlak. Lafaz jam di sini apa? Mutlak. Terserah antum mau tiduran madhab kiri, madhab kanan, mutlak. Paham ya? Nah. Hakana. Atau contoh yang lain misalkan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka qadanya adalah dari puasa ketika tidak kita puasa, iddatun min ayyamin ukhra, di hari yang lainnya. Mutlak. Kapan pun itu. Hari lain. Ya. Mau dia bulan apa segala macam. Tapi ketika kita telah merealisasikan, berarti hari itu adalah hari yang dia menggantikan hari-hari yang lainnya. Udah selesai perkaranya, ijza. Ya, terrealisasikan, udah sah daripada qadanya. Mafhum ya? Fa kharaja biqaulina ma dalla 'ala al-haqiqah al-'am. Keluar dari ucapan kita yang menunjukkan atas haqiqah al-'am. Mafhum ya? Li'annahu yadullu 'ala al-umum. Dikarenakan 'am menunjukkan atas yang umum. Naam. La ala mutlaqil haqiqah faqat, bukan na'am hanya sekedar mutlak menunjukkan hakikat saja, tapi umum. Na'am. Contoh misalkan kita katakan akrim taliban, muliakan talib. Udah. Satu talib cukup. Ya, mafhum? Menunjukkan atas hakikat talib. Adapun kalau umpamanya dia hakikatnya memang kelihatan hakikat, cuma enggak kelihatan dari siapa keumumannya. Disitulah yang membedakannya. Nah, paham ya? Ya dulu ala al-umum, seluruhnya. Nah, seluruh orang hakikatnya beda-beda. Paham? Tidak menunjukkan atas hakikat sesuatu. Nah, kalau umpamanya mutlak, dia itu apa? Menunjukkan atas hakikat, na'am, dikarenakan dia itu cukup. Kalau umpamanya kita katakan akrim taliban, memuliakan satu cukup insyaallah. Jelas di situ insyaallah. Wa kharaja bi qaulina bila qaidin al-muqayyad. Keluar dari ucapan kita tanpa adanya qaid adalah al-muqayyad. Kata yang muqayyad dia bukan kata yang mutlak. Nah, walaupun dia menunjukkan atas hakikat, muqayyad itu apa? Tapi dia tidak menunjukkan atas hakikatnya kecuali dengan dirinya, dengan qaidnya. Ya.
Muqayyad walaupun menunjukkan asal hakikat, illa annahu yadullu 'alaiha biqaidin. Tapi dia menunjukkan asal hakikatnya dengan adanya qaid, adanya muqayyid. Paham ya? Sekarang ta'riful muqayyad. Definisi dari muqayyad. Al-muqayyad lughatan ma ju'ila fihi qaidan min ba'idin wa nahwi. Adalah suatu yang dijadikan di dalamnya qaidun, ikatan, min ba'irin, ya baik dia ikatan tersebut kita jadikan untuk unta, wa nahwi atau yang selainnya. Hadal ba'ir muqayyad. Ini ya, unta muqayyad, diikat. Paham? Hadal syai' muqayyad. Ini suatu terikat. Ana muqayyad fi hadal mat. Ana terikat di mat ini. Apa? Itu muqayyad secara bahasa. Wastilahan secara istilah ma dalla ala haqiqah biqaidin. Kata yang menunjukkan atas hakikat, ya, atas hakikat makna biqaidin, dengan adanya suatu yang mengikat. Paham ya? Fatahri raqabatin mu'minah. Fatahrir raqabatin, maka bebaskanlah budak. Ini masih mutlak kalau raqabah doang. Paham ya? Ya udah, budak siapapun itu bebaskan. Ya. Kalau kita telah bebaskan dia, tahu kita hakikatnya. Oh, budak yang itu. Paham? Naam. Yang mukmin dibebaskan. Ditambah lagi kata mukminah. Oh, berarti budaknya apa? Khusus yang mukmin. Ini juga mukhasis berarti kan? Ada ikatannya, ada kaitannya. Ya, antara muqayyid dan mukhasis. Ada sedikit ikatan. Paham ya? Bebaskanlah budak yang beriman. Maka dari kata mukminah ini, naam, muqayyid ini berarti apa? Keluar budak-budak yang tidak beriman. Tidak boleh budak yang tidak beriman, naam, dia menjadi dibebaskan dalam bab ini. Dalam bab kafarah al-qatl. Kafarah membunuh, maka seorang harus membayar budak yang beriman. Dalilnya apa? Itu. Raqabahnya muqayyad. Diikat dengan muqayyid, yaitu mukminah. Paham ya? Ada pertanyaan? Nafi? Paham nggak? Betul bertanya? Masih bingung yang ini, yang am tidak menunjukkan atas hakikat. Ya. Paham nggak? Paham ya? Kalau ada soal, Fadal tanya dulu. Dul? Mana dul? Oke. Anip, Mafi. Iya. Ada aja. Hah? Ya, contohnya hal bisa. Kalau umpamanya kan sekarang kan kita harus tahu nih ya, kata mutlak itu apa ya? Mutlak ini kan nakirah kan? Ya. Di antara kata mutlak itu apa? Nakirah fi siyaqi al-itsbat gitu kan. Nah, sekarang boleh aja dia jadi hal kalau umpamanya halal lebih mendahuluinya gitu kan? Atau dia apa namanya? Nanti biasanya sesifat ya, tapi hal juga tidak masalah insyaallah. Kalau umpamanya syaratnya terpenuhi, artinya sahibul hal ini harus diakhirkan kalau dia mau hal. Kan nggak boleh kan kalau sahibul hal nakir harus ma'rifah, kecuali dibalik.
Baik. Faedah tambahan, waqad yakunul lafdhu muqayyadan min jihatin mutlaqan min jihatin akhar. Ya. Terkadang lafaz itu dia muqayyadan, diikat. Artinya lafaznya sudah muqayyad, sudah diikat dengan suatu yang lainnya. Min jihatin, kalau ditinjau dari satu sisi, wa mutlaqan min jihatin akhar. Tapi kalau ditinjau dari sisi lain, dia masih mutlak. Ya. Masih apa? Lafaz yang mutlak. Masalah contohnya raqabatin mu'minatin. Kata raqabah dia adalah kata yang muqayyadah min jihatil iman. Ya. Dia kata yang diikat kalau kita lihat dari sisi iman. Dan mutlaqah min jihati sifatil ukhra. Dia masih mutlak kalau kita tinjau dari sifat-sifat yang lainnya. Artinya apa? Raqabah mu'minah. Tidak apa-apa kalau umpamanya dia hitam, dia putih, dia pendek, atau dia tinggi, ya, atau dia tua, atau dia muda, atau apa. Yang penting syaratnya dia mukminah, beriman. Faham? Nah, kalau umpamanya dia mau budak yang dibebaskan yang beriman, kemudian cantik, ya udah tambahkan muqayyidah yang lainnya. Misal selain Al-Quran, fatahriru raqabatin mu'minatin jamilatin. Ghaniyah. Kita mah bukan budak kalau ghaniyah. Jangan terlalu mendalam. Ini cuma ngayal. Budak udah nggak ada zaman sekarang. Ya dul, nikah dulu makanya. Nikah haruli makanya. Contoh lagi misalkan akrim taliban mujtahidan. Muliakannya penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Ya udah, berarti wajib kita muliakan yang bersungguh-sungguh. Jadi dia muqayyad min jihad ila ijtihad. Tak ada pun dari jihad yang lainnya, mau dia ompong, dia ganteng, dia apa. Itu ada kucing tuh. Ada makanan enggak? Enggak ada. Nah, tempat dia ngolong. Ada apa? Oh, jadi gitu ya. Tapi kalau dari jihad iman, jihad apa namanya, tinggi kah, pendek kah, segala macam dari ikat lafadznya mutlak begitu saja. Paham ya? Fa kharaja bi qaulina qaid al mutlaq. Keluar dari ucapan kita qaid al mutlaq. Nah, lanjut. Al amalu bil mutlaq. Sekarang mengamalkan lafaz yang mutlak. Apa hukumnya kita beramal dengan lafaz yang mutlak? Yajibul amalu bil mutlaq ala itlaqi. Wajib kita beramal dengan dalil yang mutlak di atas kemutlakannya dia, ya. Wajib. Illa bidalilin yadullu ala taqyidihi, kecuali adanya dalil yang menunjukkan diikatnya yang mutlak tersebut dengan dalil yang lain. Nah, berarti apa? Muqayyid tidak harus dengan sifat doang, tapi mungkin ada di sana dalil yang lain, ya, yang dia mentakyidnya. Ya sama kayak mukhasis berarti kan. Kalau mukhasis itu ke am, kalau muqayyid ke mutlak. Ya, li'anna al-amala binususil kitabi wa sunnah wajibun,
ala ma taqtadihi dalalatuha, karena beramal dengan nas Al-Qur'an Sunnah hukumnya wajib, sesuai konsekuensi penunjukan dalil tersebut. Hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, sampai kapan wajib kita beramal di atasnya? Sampai adanya dalil yang dia menunjukkan atas khilafnya, ya, bedanya, ya, dari makna yang mutlak. Berarti al asal huwal mutlak, hukum asal yang mutlak kita amalkan sampai ada dalil yang menunjukkan atas muqayyadnya dia, baru kita lepas yang mutlak, kita beralih ke yang muqayyad. Terus sekarang ada kasus baru. Wa idza warada nasun mutlaq. Ya. Kalau udah puas tidur pada masih sakit lagi nih. Kalau ada dalil yang datang dalam bentuk mutlak, nas yang mutlak, ya. Wa nasun muqayyad, kemudian juga di sana ada nas yang muqayyad. Bagaimana hukumnya? Dan nas yang A mutlak, yang B muqayyad. Bagaimana tuh kita menghukuminya? Wajib taqyidul mutlak bihi, maka yang mutlak wajib ditaqyid dengan nas yang muqayyad. Berarti muqayyad jadi muqayyid. Ya. In kana al-hukmu wahidan. Kan ini masih am kan? Ini lafaz masih am nih semua. Dikhususkan dengan in. In kana al-hukmu wahidan, kalau hukum mutlak dan muqayyadnya sama. Kalau hukum mutlak muqayyadnya tidak sama, maka nanti tidak boleh kita mentakyid yang mutlak dengan muqayyad. Muqayyad enggak boleh kita jadikan muqayyid untuk yang mutlak. Faham? Paham nggak? Jadi gini, Anda perhatikan ya. Kalau hukumnya sama, maka nas yang mutlak dan muqayyad, ini muqayyad, dia harus jadi muqayyid buat yang mutlak, biar mutlaknya jadi muqayyad. Paham? Antum harus paham tasrif. Muqayyid isim fa'il, muqayyad isim maf'ul. Anda nggak perlu jelaskan artinya. Paham? Ada nas mutlak dan muqayyad. Ini berarti isim apa? Maf'ul. Dia dimutlakan begitu saja. Kemudian ada juga yang ditakyid. Ya, dia muqayyad dengan qaid, dengan muqayyid. Muqayyid berarti alladzi yuqayyiduhu huwa. Kalau ada mutlak muqayyad kayak gini, maka yang mutlak harus takyid dengan muqayyad. Berarti muqayyad sara muqayyidan. Kalau hukumnya satu. Kalau hukumnya tidak satu, ada nas muqayyad dan dan mutlak, maka muqayyad ini la yajuz an yakuna muqayyidan li hadzal mutlaq. Fa idzan hadzal mutlaq ma zala ala itlaqihi. Wa hadzal muqayyad la yakunu muqayyidan lahu. Mafhum? Li'anna al-hukmu mukhtalif. Wa illa, yani wa in kana la yakunu al-hukmu wahidan, maksudnya gitu ya. Kalau hukum itu ada satu, umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin wa taqyidin. Maka kita amalkanlah satunya atas datangnya dia di atas itlaq dan taqyid. Artinya apa? Udah. Taqyid, ya muqayyad, mutlak. Karena hukumnya beda, bukan sama. Ana bawakan ya dari kitabnya Syekh Al-Utaibi dalam mensyarah kitab ini, Taqribul Husul. Ana sampaikan sebentar. Di dalam keadaan ini, dalam masalah ini, ikhwan,
masalah wurudun nas mutlaqan wa muqayyadan atau muqayyadan afwan, laha halatan. Dia punya dua keadaan. Ya, antum harus perhatikan. Dia memiliki dua keadaan, ikhwan. Ini Anda bawakan ya. Memperhatikan. Kalau bisa nanti antum catat di kitab ini. Ntar Anda kasih kitabnya. Ini kitabnya ini udah Anda coret-coret ketika belajar sama Syekh. Tapi tulisannya nggak jelas karena ini tulisnya di tablet dulu. Paham ya? Urudun nas mutlaqan muqayyad wa muqayyadan lahu halan. Dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, an yakuna al-hukmu wahidan. Hukumnya satu. Yani an-nasul mutlaq wal muqayyad hukmuhu wahid. Insyaallah nahnu na'ti bil mithal yattadih insyaallah al-maqal. Kalau demikian bagaimana fayajibu hamlul mutlaq 'ala al-muqayyad? Wajib. Ai taqyidul mutlaq bil muqayyad. Fa hadzal muqayyad yakunu muqayyidan lah. Mafhum? Paham? Seperti tadi. Sawa'un ittahada sababul hukmi fihima aw ikhtalafa. Sama saja sebab adanya hukum tersebut di dalam nas yang mutlak dan muqayyad, sebabnya sama atau sebabnya beda. Kita titik beratkan kepada apa? Hukumnya. Kalau hukumnya sama, mutlak dan muqayyad ini, paham? Maka nanti apa? Harus dibawa yang mutlak, muqayyad kepada yang mutlak. Paham? Ya, yang mutlak ini harus ditakyid dengan yang muqayyad ini. Paham ya? Paham enggak ya, Pak? Nah. Sama saja sebab adanya hukum itu sama atau beda. Nanti kita jelaskan. Famithalu ittihadil hukmi wasabab. Contoh hukum dan sebabnya sama. Hukum dan sebabnya apa? Sama. Qaulu sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidain. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi. Lihat, mana mutlaknya? Am itu nakira fi siyaqi nafi ini. Wali dan syahidain. Ya, wali dan syahidain. Walinya mau yang sifatnya gimana, sikapnya gimana, mau yang dia rajin agama, orang fasik, yang penting wali. Paham? Mutlak. Dan syahidain, ini juga mutlak. Tidak ada muqayyidnya sama sekali. Alladhi yuqayyiduhu huwa. Falafdhu syahidain, tapi kita syahidnya sekarang di syahidain. Syahidnya syahidain. Ya, penguat pembahasan kita syahidain. Lafdz syahidain mutlak. Fayasduqu 'alal 'udul wa ghairihim. Cocok, boleh kita bawa lafaz ini, hukum ini kepada syahid yang adil atau syahid yang fasik. Sama aja. Yang kan mutlak. Paham? Mutlak. Jadi saksi itu apa? Dua saksi ketika ada pernikahan apa? Enggak apa-apa yang fasik. Bukan yang adil. Ini dalil yang ininya. Paham? Yang mutlaknya. Wa qaulu aidan, dan juga Nabi SAW bersabda, la nikaha illa biwaliin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah dengan kecuali adanya wali dan dua saksi yang adil. Nah, ini adil, dia muqayyidnya tidak sifat. Mudhaf ilaih. Faqayyada syahidain atau qayyada syahidain faqayyada syahidain bil adalah. Nabi SAW di sini apa? Mentakyid
lafaz syahidain bil adalah, dengan sifat adalah. Berarti yang tadi dalil yang pertama yang mutlak syahidain labud an yuqayyad bi syahidai adlin. Berarti nikah harus dengan wali dan adanya dua saksi yang adil. Berarti tadi yang mutlak itu dibawa ke muqayyad yang ini. Paham ya? Harus. Wal hukmu wahid, hukumnya satu, sama. Apa hukumnya? Wujubul ishhad fin nikah. Wajibnya kita apa? Mendatangkan saksi di dalam pernikahan. Sama. Dalil yang pertama bicara tentang wujubul ishhad. Dalil kedua wujubul ishhad. Wasabab, sebabnya sama, wahid satu. Wa huwa al-istithaq lahu. Apa yang kedua, apa namanya sebabnya? Al-istithaq lahu, apa? Untuk mendapatkan kepercayaan dari dia. Jadi saksi itu harus adil. Kenapa? Karena nanti orang banyak yang nanya, supaya ketika apa? Dia bicara, kita percaya sama dia. Kalau enggak adil, sama kayak bicara tentang ilmu hadis. Ya. Perawi yang enggak adalah ditolak. Syahid juga enggak boleh enggak adalah, harus adil. Faham? Adalah al-malak allati tahmilul mar'a ala mulazamati taqamul wal mur'ah. Aw ma kana aglabu ahwali ta'ah. Sebabnya sama, supaya al-istithaq lah. Paham ya? Kita minta kepercayaan sama dia. Ini ittihadul al-hukmi was sabab. Kemudian baca lagi, fayuhmalul mutlaq fi hadzal fil hadits al-awwal 'ala al-muqayyad fil hadits tsani. Bima'na wa la yuqbalu illa syahadatul adli. Syahadat tidak diterima, persaksian tidak diterima kecuali persaksian yang adil. Orang yang adalah. Paham ya? Misal ittihadil hukmi wa ikhtilafi sabab. Sekarang contoh yang hukumnya satu tapi sebabnya beda. Tapi tetap ikhwan, wajib kita hamlul mutlaq ala al-muqayyad wa in kana sabab mukhtalifan bainahuma. Contohnya qauluhu ta'ala fi kafarati dzihar. Ya. Firman Allah Ta'ala dalam kafarah denda, ya kafarah ini hukuman. Nah, bagi orang yang mendihar, suami yang mendihar apa? Apa dihar kemarin? Bukan cuma punggung ya. Intinya zihar itu menyamai perempuan suami istrinya dengan suatu yang mahramnya dia. Contohnya sigohnya anti alayya ka dhahri ummi atau ka dhahri ukhti. Itu namanya dhihar. Kalau sudah demikian, maka dia wajib kafarah. Itu dosa besar ya dhihar ini. Lihat dalil dalam Al-Qur'an ayat dhihar, fatahriru raqabatin. Raqabah mutlaqah fatasduqul 'alal mu'minah wal kafirah. Ya, raqabah di sini mutlak, boleh bagi yang beriman atau yang kafir. Wa qawluhu fi kafaratil qatl, dan firman Allah Ta'ala tentang kafarahnya orang yang membunuh tidak sengaja. Ya. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Lihat. Raqabah yang lafadznya oleh mutlak dia ditakyid. Muqayyidnya adalah mukminah. Berarti sara lafdha aw lafdhu raqabah muqayyadatan. Paham ya? Wal hukmu wahid. Ya, faraqabah muqayyada bil iman. Wal hukmu wahid, hukumnya satu. Apa hukumnya? Wa huwa wujubul i'taq. Wajibnya membebaskan budak. Sahwalala. Kapan dhihar? Wajib alaihi atq raqabah. Kapan adanya qatl? Wajib alaihi itq raqabah.
Paham ya? Tapi apa? Yang kotal ada mukminannya, yang dihar enggak ada mukminannya. Karena hukumnya sama, maka yang mutlak ini ya, nahmiluhu 'alal muqayyad. Paham? Walaupun sebabnya beda. Wa sabab mukhtalif, sebabnya beda. Fa sababul itqi fil ayatil ula ad-dhihar. Sabab membebaskan pada ayat pertama itu dhihar. Sebab kedua al-qatl khata'. Ya, membunuh enggak sengaja. Paham ya? Fa yuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad. Ya, kalau membunuh sengaja ya dosa besar. Naam. Berarti apa kesimpulannya? Wa yushtaratul iman fi kafaratul dhihar aidan. Berarti ketika kita ingin kafarah dhihar, membebaskan budak, disyaratkan untuk budak yang beriman. Itu keadaan yang berapa? Pertama. Sekarang al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua. An yakuna al-hukma mukhtalifan. Hukumnya berbeda baina nassil mutlaq wa nassil muqayyad. Ya'ti an-nass mutlaqan fi mas'alah wa ya'ti nass muqayyadan fi mas'alah ukhra. Fakaifa nahnu labudda an nahmil al-mutlaq 'ala al-muqayyad aw nahnu na'mal bil mutlaq wa na'mal bil muqayyad. Umila kullu wahidin minhuma. Fa yaqulu huna fa la yajuzu hamlul mutlaq 'ala al muqayyad. Tidak boleh kita bawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Sawaun, sama aja, ittahada sabab am ikhtalafa. Sebabnya sama atau sebabnya beda. Intinya kalau yang kedua ini la nanzur ila sabab. Apa? Wa innama an-nazar ila al-hukm. Idza kana al-hukm mukhtalifan khalas. La nahmilu al-mutlaq 'ala al-muqayyad abadan. Naam. Amal halatul ula allati dzakartuha lakum anifan fal hukmu wahid fa nahnu nahmilu al-mutlaq 'ala al-muqayyad wa in kana al-sabab mukhtalifan bainahuma. Mafhum? Naam. Fala yajuz fa mithal ikhtilaf al-hukm wa ittihad as-sabab. Mithal al-hukm mukhtalif wa sabab wahid. Qauluhu ta'ala fi ayatil wudu. Putusama ayat tayammum. Pada ayat wudu dinamai dengan ayat tayammum. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Fal aidi di sini aidi mutlaqah, dia mutlak. Ini kata yang mutlak. Ala tahdidil mashi bi kaunihi ilal marafiq aula. Ya mutlak dari apa? Dia mutlak dari apakah ukurannya, batasannya di dalam mengusap tangan tersebut sampai marafiq atau tidak. Marafiq sampai mana? Siku. Apakah ngusapnya sampai siku atau enggak? Mutlak. Pokoknya apa? Kalau kita mau tayamum famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kita usap wajah kita, baru kita tangan kita ini tangan mutlak. Sampai sini atau sampai pergelangan atau sampai setengah. Faham? Nah, hakada. Akan tetapi apa? Para ulama menjelaskan sudah di dalam kitab-kitab fikih. Wa qauluhu fil ayati nafsiha fil wudu, dan firman Ta'ala di dalam ayat yang sama tapi dalam perkara wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka apa? Cucilah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Afal aidi huna muqayyadah bi kaunil ghusli aw ghusli fiha ilal marafiq. Jadi tangannya dia muqayyadah dengan jar majrur. Muqayyadnya jar majrur. Naam, dari siapa? Mengusap tangannya, mencuci tangannya di dalam berwudu sampai marafiq, sampai siku. Berarti tadi ayat tayammum mutlak kan? Ya.
mutlaq. Ayatul wudu muqayyad ila al-marafiq. Hal nahnu nahmilul mutlaq hadha 'ala al-muqayyad am la? La. La nahmil limadha? Li'anna al-hukm mukhtalif. Karena hukumnya beda. Fal ayatul ula wujubul masah. Wa thaniyah wujubul ghusl. Beda. Ayat pertama masah. Mal farq bainal masah wal ghusl? Masah is musab, enggak perlu air mengalir. Musab, ada air dikit nih, enggak usah. Tapi kalau al-ghusl labud air yang ngalir. Ada air yang mengalir ketika kita usap, itu namanya ghusl. Paham? Itu perbedaan. Nah, makanya enggak boleh kita bawa sabab muttahidun, tapi sababnya sama. Sebabnya sama apa? Wahwal hadath. Ketika ada hadath kita wajib wudu. Kata tayamum, paham ya? Nah, kemudian contoh ikhtilaful hukm wa ikhtilafus sabab. Hukumnya sama beda, sebabnya beda. Ini makin jauh lagi ya. Allah berfirman wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Aidi mutlak ya enggak? Ala tahdidi maudhi'il qata', mutlak. Enggak ada batasan dipotong tangannya. Allah berfirman dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tapi ayat wudu sampai marafiq. Apakah yang mutlak tentang dipotong tangan pencuri kita pakai? Bawakan mutlaknya ke dalil wudu. Oh, ini dipotongnya harus sampai siku karena ayat wudu sampai siku. Jahil ini. Faham ya? Ya. Naam, hukumnya beda. Ayat pertama wujubul qata', kedua wujubul ghusl. Sebabnya juga beda. Ayat pertama sebabnya saraqah, kedua sebabnya hadas. Makanya apa? La nahmilul mutlaq 'alal muqayyad, ikhtilafil hukmi was sabab. Nah, kemudian lihat kita baca di sini, misalu makana hukmu fihi mawahidan. Nah, ini kalau di sini enggak dirinci. Ya. Tapi kita udah rinci, tapi kita baca aja. Qalu ta'ala fi kafaratidh dhihar fatahriru raqabatin min qabli ayatamasa wa qalu fi kafaratil qatl fatahriru raqabatin mu'mina fal hukmu wahid huwa tahriru raqabah fayajibu taqyidul mutlaq fi kafaratidh dhihar bil muqayyad fi kafaratil qatl wa yushtaratu fi al-iman fi raqabah fi kullin minhuma. Berarti syarat untuk membebaskan budak harus beriman pada kafaratul dhihar dan kafaratul al-qatl al-khata'. Nah, wa mithalu ma laysa al-hukmu fihi wahid qaulu ta'ala wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma mutlaqah wa qaulu fi ayatil wudu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq muqayyad fal hukmu mukhtalif. Hukumnya beda. Fa fil ula al-qat'un wa fi thaniyah ghusl fala tuqayyad al-ula bi thaniyah bal tabaqa ala itlaqiha. Bakal apa? Kita tetapkan di atas kemutlaqana wa yakunu qat'un min al-qu'. Ya, maka nanti dipotongnya minal qu' faslul kaf ya. Pergelangan. Wal ghuslu ila al marafiq. Hakadha. Selesai mutlak dah. Oke, ada pertanyaan? Baik. Kalau ada kita cukup dulu ya. Lahuna walhamdulillahirabbil alamin.